Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yosi Nur Andriani dari Offering DD. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan lainnya. Definisi dari lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan yaitu 1. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, baik itu menarik uang dari masyarakat maupun menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Contoh dari menarik uang masyarakat di sini dapat kita contohkan seperti simpanan atau tabungan. Sedangkan menyalurkan uang ke masyarakat di sini dapat kita contohkan sebagai pinjaman kredit. Yang kedua, lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan. Yang ketiga, lembaga keuangan menawarkan bermacam-macam jasa keuangan seperti asuransi, dana pensiun, penyimpanan barang berharga, penyediaan mekanisme untuk pembayaran, dan transfer dana. Peran lembaga keuangan ada 4, yaitu 1. Sebagai pengalihan aset. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Jadi, perpindahan dana dari bank kepada nasabah itulah yang disebut dengan pengalihan aset. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Yang ketiga, realokasi pendapatan. Lembaga keuangan sebagai tempat realokasi pendapatan untuk persiapan di masa yang akan datang. Bisa dibilang realokasi pendapatan ini adalah investasi untuk masa depan. Yang keempat, transaksi. Jadi, lembaga keuangan membantu atau mempermudah transaksi moneter. Faktor pendorong peran lembaga keuangan. 1. Besarnya peningkatan pendapatan kelas menengah. 2. Pesatnya perkembangan industri dan teknologi. 3. Membuka akses bagi penabung kecil. 4. Skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi jasa keuangan. 5. Lembaga keuangan menjual likuiditas. 6. Keuntungan jangka panjang. Dan 7. Resiko yang lebih kecil. Lembaga keuangan dalam sistem keuangan Indonesia. Lembaga keuangan dalam sistem keuangan Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu dalam sistem moneter maupun di luar sistem moneter. Dalam sistem moneter, lembaga keuangan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Otoritas moneter atau bank sentral, dan 2. Bank pencipta uang giral atau bank umum. Sedangkan di luar sistem moneter, lembaga keuangan dibagi menjadi 7, yaitu 1. Bank bukan pencipta uang giral atau BPR. Lembaga ini atau bank ini menyediakan layanan jasa berupa pinjaman kredit. Kemudian yang kedua, lembaga pembiayaan, yaitu perusahaan modal ventura, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan anjak piutang, dan perusahaan pegadaian. Perusahaan modal ventura adalah perusahaan yang menyediakan layanan jasa berupa pendanaan terhadap perusahaan yang masih berkembang atau perusahaan yang baru memulai usahanya. Namun, pembiayaan ini juga dilihat dari tingkat likuiditas perusahaan yang bersangkutan. Kemudian perusahaan sewa guna usaha adalah perusahaan yang menyediakan layanan jasa berupa penyewaan alat ataupun tempat usaha baik secara hak opsi maupun tanpa hak opsi. Hak opsi di sini maksudnya alat maupun tempat usaha tersebut dapat dipermanenkan atau dapat dibeli oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun, apabila tanpa hak opsi berarti tempat ataupun alat usaha tersebut harus dikembalikan dan tidak dapat dipermanenkan.
Kemudian, perusahaan anjak piutang adalah perusahaan yang menyediakan layanan jasa berupa pembiayaan tagihan suatu nasabah atau pengguna. Contohnya saja seperti seseorang ingin membeli sebuah sepeda motor, namun uang dari seseorang tersebut tidak memenuhi untuk membayar secara tunai. Jadi, orang tersebut meminta bantuan kepada perusahaan anjak piutang untuk melunasi tagihan dari motor tersebut, sehingga seseorang itu nantinya akan melunasi kurangan dari uangnya kepada perusahaan anjak piutang. Kemudian, perusahaan pegadaian atau lembaga pegadaian di sini adalah perusahaan yang menyediakan layanan jasa berupa pinjaman kredit namun menggunakan barang berharga atau surat berharga sebagai jaminannya. Kemudian yang ketiga, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang menyediakan layanan jasa berupa investasi diri yang nantinya pengembalian jasanya akan diterima secara langsung oleh yang bersangkutan. Contohnya saja, ada seseorang yang memiliki asuransi jiwa. Apabila mengalami kecelakaan di masa depan, maka seseorang tersebut akan menerima pengembalian jasa berupa perawatan kesehatan dari perusahaan asuransi. Yang keempat, dana pensiun. Dana pensiun di sini juga termasuk investasi untuk hari tua. Jadi, seseorang akan berinvestasi atau menginvestasikan dananya pada saat masa masih muda ataupun masih masa produktifnya yang nantinya akan dikembalikan atau diterima kembali pada saat hari tuanya atau pada saat telah pensiun. Kemudian yang kelima, pasar modal. Pasar modal adalah lembaga yang menjual atau menerima surat-surat berharga seperti obligasi, saham, maupun surat berharga lainnya yang nantinya akan dijual kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana untuk usahanya. Kemudian yang keenam, pasar uang dan valuta asing. Ini berkaitan dengan transaksi luar negeri atau bisa disebut dengan pasar internasional. Kemudian yang ketujuh, perusahaan reksadana adalah perusahaan yang dimana ada sekumpulan orang yang memiliki dana yang nantinya akan dibelikan surat berharga dalam perusahaan reksadana tersebut. Kemudian, Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pengertian dari bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah di suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of last resort. Maksud dari bank sentral berarti inti atau pusat dari bank-bank yang ada dalam suatu negara. Jadi, bank sentral akan mengawasi dan membantu setiap bank yang ada dalam suatu negara. Kemudian, tujuan Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan rupiah yang diinginkan adalah satu, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Yang kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Tugas Bank Indonesia yaitu satu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Hal ini dapat
dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit atau pembiayaan. Kemudian memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Mengelola cadangan devisa, menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang bersifat makro maupun mikro. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Hal ini bisa diwujudkan dengan melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem clearing antar bank, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Kemudian, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Yang terakhir, mengatur dan mengawasi bank, yaitu dapat berupa penetapan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan izin atas kepemilikan dan kepengurusan bank, dan memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Peranan Bank Indonesia, yaitu 1. Bank sirkulasi, yaitu mempunyai hak tunggal untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. 2. Bankers Bank, yaitu Bank Indonesia berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi bank di Indonesia untuk dapat meminta bantuan permodalan. Yang ketiga, lender of last resort, yaitu Bank Indonesia sebagai pemberi pinjaman tingkat akhir apabila kesulitan likuiditas. Jadi Bank Indonesia dapat membantu likuiditas dari bank lainnya dengan cara memberikan kredit likuiditas. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah dan luar negeri. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah yaitu 1. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. 2. Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat hutang negara, pemerintah wajib berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan DPR. Yang ketiga, Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat hutang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang keempat, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Hubungannya dengan dunia internasional yaitu 1. Dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain dan organisasi atau lembaga internasional. Yang kedua, Bank Indonesia bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia sebagai anggota internasional atau lembaga multilateral. Hal ini dapat diwujudkan dengan bank sentral yang membantu kegiatan ekspor-impor di Indonesia. Pimpinan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri dari seorang gubernur dan seorang deputi gubernur senior, serta sekurang-kurangnya 4 atau sebanyak-banyaknya 7 orang deputi gubernur. Bila gubernur dan deputi gubernur senior berhalangan, maka ditunjuk seorang deputi gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur.
Gubernur dan Deputi Gubernur senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dan Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada saya. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.